Undang-Undang Cipta Kerja ini kok malah sekarang PHK di mana-mana. Kami malah ter-PHK, tapi ekonomi tumbuh. Nah, uang kan muter, nggak hilang. Kecuali asuransi sosial. Lu boleh kaya, tapi lu jangan misinin gue lah. Dan dikasih kepastian, dan yang paling penting, negara juga ikut ngiur dong. Udah nggak ngiur, mau ngatur uang kita. Terus pemerintah ngiurnya gimana? Ya nanti kita ada kebijakan, nggak bisa. Anda tentuin dulu mau jaminan sosial atau bantuan sosial. Pak Said Iqbal, selamat datang di Rumah Perubahan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Ini adalah orang yang paling saya cari sebetulnya. Wanted. Wanted. Dan paling mengerikan kalau sedang memimpin orasi atau sedang demo dengan para buruh yang semakin militan dan jumlahnya semakin besar. Tidak mengherankan kemudian menjadi presiden Partai Buruh. Ya, terima kasih. Luar biasa. Dan suaranya makin terdengar. Dan ini harapan terakhir masyarakat ketika partai politik semua bersatu dan tidak ada suara oposisi lagi. Mengkoreksi lah paling tidak, memberikan masukan-masukan. Terima kasih sudah sampai di sini. Sama-sama. Baik, kita mau bicara dulu tentang jeritan hati para buruh. Iya. Kita membaca berita beberapa hari ini PHK. Iya. Ya, PHK terus tadi saya mendengar Asosiasi Pertekstilan mengatakan sudah ada 30-an pabrik, ada 6 ribuan orang yang kena PHK. Betul. Dan akan ada lagi sekitar 10.000. Saya merinding, ini gimana ini ya? Iya. Ini gejala apa? Walaupun ada pay later ya, makannya makan pinjaman, pinjol dan sebagainya, tapi mengerikan ya. Nah, kami ingin mendengarkan Pak Said Iqbal ini adalah orang yang dekat dengan para buruh ya. Apa yang menjadi jeritan hati para buruh belakangan ini melihat situasi ini? Kalau dari sisi buruh, yang sangat terasa itu dalam 2 tahun terakhir ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja. Judulnya kan Cipta Kerja. Ya. Justru mereka dapat pekerjaan dong. Harapan pemerintah dengan Omnibus Law itu kan memang terbentuk terciptanya lapangan pekerjaan baru yang lebih banyak karena investasi akan menjadi mudah, ramah investasi lah bahasa kerennya. Kemudian buruh-buruh yang atau rakyat yang belum bekerja, dia akan terserap lapangan kerja dengan datangnya investasi. Tapi itu jauh panggang dari api ya, karena dia memakan korban buruh yang sedang bekerja. Diharapkan buruh yang tidak bekerja bisa masuk kerja atau masyarakat yang belum bekerja bisa masuk kerja, tapi korbannya yang kami rasakan dari sisi buruh dan serikat buruh adalah justru membebani. Satu, upah menjadi murah. Akibat upah murah, bayangkan. Terakhir ini tahun ini di Bodetabek aja naik upah 1,58%. Padahal inflasi 2,8%. Iya, 2,8%. Maka itu kan nggak masuk akal. Artinya dia menombokkan terhadap biaya hidup yang akibat terjadinya inflasi atau indeks harga konsumen yang naik. Yang kedua, sistem kerja outsourcing. Sistem kerja outsourcing kan nggak punya masa depan. Dia bekerja 1 bulan di PHK, nanti dia cari kerja yang lain. Bekerja 2 bulan di PHK. Dari sisi pemerintah mungkin angka bagus-bagus aja karena ada orang yang di PHK dan ada pada saat bersamaan ada orang yang masuk bekerja. Tapi balance ya. Selalu balance, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Tapi bagi buruh dia ketidakpastian. Bahkan banyak orang yang usia 30 di kalangan buruh nggak berani nikah karena dia takut di PHK kan. Ini sudah menjadi seperti fenomena yang terjadi di Tiongkok. Udah masuk di gejolak, saya nggak tahu juga. Di Tiongkok sudah begitu. Gejolak sosial. Nggak bisa menikah, banyak yang jadi single. Itu yang ada kekhawatiran. Kemudian juga bagi teman-teman pekerja perempuan yang sedang bekerja cuti haid, cuti hamil, dia tidak ada kepastian upah. Upah saya nanti dibayar nggak nih? Pengusaha boleh bisa membayar, bisa tidak membayar, karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada kepastian bahwa upahnya dibayar. Beda dengan undang sebelumnya nomor 13. Begitu pula tentang karyawan kontrak. Karena dia tidak ada periode kontrak, ya di kontraknya terus-menerus bisa seumur hidup. Seperti juga tadi outsourcing seumur hidup. Jadi korbannya adalah buruh yang sedang bekerja dengan tujuan tadinya menyerap lapangan pekerjaan. Iya, investor masuk, lapangan pekerjaan tercipta kan karena ada economic growth tadi. Tapi tidak stabil bagi buruh. Bagi buruh tidak stabil. Tidak stabil. Suatu waktu bisa hilang pekerjaannya. Makin tidak pasti tentang masa depannya. Kalau memang kemudian yang tadi Prof singgung tentang PHK, kalau memang demikian tujuannya adalah tadi justru mengurangi angka PHK dan menyerap tenaga kerja baru dengan Omnibus Law,
Undang-Undang Cipta Kerja ini kok malah sekarang PHK di mana-mana. Berarti kan nggak tercapai tujuannya, kesimpulannya. Siapa yang menikmati? Oke, satu. Dengan demikian kita berpikir undang-undang ini memang tidak menjadi jawaban terhadap persoalan perburuhan di mana buruh rentan untuk di PHK dengan flexible labor market. Dua, berarti dengan Undang-Undang Cipta Kerja, economic growth itu yang pertumbuhan ekonomi yang katanya 5% kita rata-rata kan, bahkan di masa pandemi kalau saya nggak salah bisa bertahan di antara 3 sampai 4%. Turun lah, turun. Iya. Itu kemudian siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu? Bagi buruh kan ada pertanyaan besar. Kami malah ter-PHK, tapi ekonomi tumbuh. Jadi siapa? Kalau istilahnya kan paradoks economic growth kan? Ketimpangan. Iya, ketimpangan. Yang ketiga, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di Indonesia di atas rata-rata Asia ya, pertumbuhan ekonomi Asia, pertumbuhan ekonomi di Asia, yang nikmati siapa? Rumah, banyak buruh yang tidak punya rumah. Yang sekarang ribut-ribut tapera itu. Yang kedua, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu tercermin di Gini indeks, Gini rasio. Gini rasio. Gini rasio juga ketika ekonomi tumbuh kan kita harapkan Gini rasio makin mengecil. Supaya ketimpangan antara orang kaya dan miskin makin ada jaraknya mengecil. Ini kan tidak. Ekonomi tumbuh, Gini rasio juga tumbuh. Artinya ketimpangannya membesar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kue terbesar dinikmati oleh sekelompok kecil. Menengah atas. Yang jumlahnya 3%, yang 97% tidak. Itulah. Yang terus diperjuangkan oleh kami Serikat Buruh, bahkan akhirnya kami memutuskan mendirikan Partai Buruh supaya di parlemen bisa menyeimbangkan tentang policy-nya. Kalau di sini kan gerakan terus, kadang-kadang berbahaya juga kan, Prof. Saya salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ILO di Geneva. International Labour Organization. Yes. Nggak khawatir di Indonesia tuh suka dipersepsikan sebagai partai kiri begitu. Kiri ini adalah terminologi yang kadang-kadang disalah kaprahkan karena kita punya masa lalu yang kurang bagus dengan ideologi komunis. Dalam teori kiri dan kanan yang kita pelajari sebenarnya kan teori kiri adalah teori yang menyatakan menginginkan negara itu lebih banyak memberikan subsidi kepada orang-orang kelompok menengah ke bawah. Itulah working class lah, kelas pekerja. Itu yang disebut kiri, sosialis. Kemudian kalau kanan liberal. Satu kelompok ideologi yang menginginkan ya subsidi kurangi, kapitalisme lah, liberalisasi dan market pasar, ditaruh dalam mekanisme pasar. Itulah bedanya Republikan dengan Demokrat. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, kami mencoba nanti Pancasila kan sebagai jalan tengah, the third way-nya kita kan, pilihan founding father kita kan. Udah Pancasila kita setuju. Karena itu ketika Partai Buruh dihidupkan kembali, kan didirikan oleh Bang Mokhtar Papahan ya, almarhum, kami hidupkan kembali, 11 organisasi, ada 4 konfederasi besar di sini, Serikat Buruh, ada 1 Serikat Pekerja Petani terbesar, SPI, ada 60 federasi Serikat Pekerja tingkat nasional, kita bersatu kembali, menghidupkan Partai Buruh sila kedua dan sila kelima Pancasila, Prof. Kita ingin jalanin nih. No social justice, no social justice without social security. Ketimpangan upah, ketimpangan Gini index, ketimpangan outsourcing dengan melakukan flexible labor market, itu adalah sesuatu yang bagi kita di kelompok kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, ada sebuah keniscayaan. Kalau enggak, ambles kita. Yang menikmati hanya kalangan kelas menengah atas tadi. Saya ingin masuk tadi yang terakhir disinggung juga, tadi soal buruh belum punya banyak rumah. Yang belum punya banyak rumah. Benar. Banyak sekali. Saya kemarin lihat liputan, itu ada rumah di daerah Cikarang sana, rumahnya sebetulnya lokasi oke, tapi ditinggalkan oleh para pemiliknya. Padahal itu rumah sebenarnya cocok untuk para buruh. Dan salah satu pertanyaan wartawan akhirnya terungkap di sana, ternyata pembelinya salah. Harusnya yang membeli itu adalah rumah kelas menengah ke bawah, tapi kata menurut ketua RT itu adalah banyak kalangan menengah katanya yang membeli. Murah sih harganya, tapi bukan dinikmati oleh buruh. Jadi sebenarnya tidak murah bagi buruh barangkali kalau harga murah yang disebut murah itu. Anda melihat juga begitu atau apa? Kan pemerintah sudah berusaha, PUPR juga berusaha bikin perumahan rakyat dan sebagainya. Apa yang Anda lihat? Kalau kita ingat era tahun 80-an, 90-an, seorang PNS, TNI, Polri, prajurit, rumah BTN dulu. Perumnas BTN istilahnya. Begitu dia Batubara dulu menterinya. Begitu dia pensiun, dia pasti punya rumah. Siapa yang nggak mau punya rumah?
Bahkan kan dulu siapa mau tinggal di Bojonggede, Bogor, Citayam, ya, sekarang penuh gitu penuh dan maju menjadi kota satelit. Depok siapa yang mau Jin buang anak dulu saya ingat banget. Dulu ngajar di Depok jauh sampai tabung. Iya kan? UI kan di sana tempat profesor ngajar. Tapi siapa yang mau tinggal di Perumnas Depok? Sekarang harganya 2 miliar, 3 miliar karena kotanya maju. Jadi kota satelit itu dimulai dengan rumah di mana orang ada tinggal. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting ketika dibangun perumahan itu sistem transportasinya kereta kan. Akses. Iya, paling mudah dijangkau itu kan kereta. Syukur-syukur sekarang udah ada LRT, nanti dikembangkan MRT. Saya seperti sedang ngomong dengan ketua Bappenas itu. Enggak, saya ini kan selama keliling kan saya membayangkan ya. Dulu saya waktu ingat banget ke Cape Town. Saya bayangin kalau ada Car Free Day kayak di Cape Town enak banget ya. Kalau gue gubernur gue jadiin kayak Cape Town. Car Free Day baru 10 tahun kemudian dari waktu saya mikir itu. Kembali kepada persoalan rumah. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh buruh adalah sederhana. Begitu dia pensiun punya rumah. Sama PNS, TNI, Polri juga sama. Ada kepastian. Nah, program setelah tahun 80-90-an kan dulu ingat benar. Saya punya mertua misal dia tentara. Dia udah tahu, nanti saya pindah ke Perumnas Pondokopi. Masih sepi dulu, tapi dia udah tahu. Dia pindah ke Perumnas Pondokopi. Buru-buru dulu saya ingat pindah ke Perumnas 1 di Bekasi. Terus yang bekerja di Bogor, dia pindah ke Perumnas Depok Timur gitu loh. Jadi ada kepastian. Orang mau dong, Prof, diajak ikut program itu. Tahun 80-90. Nah kalau sekarang tiba-tiba pemerintah bilang dengan bahasa atas nama gotong royong dan kemuliaan. Setiap orang membantu, tabungan mulia, dibilang, ayo ikut program ini, potong pokoknya 3%, 2,5% dipotong oleh pengusaha, buruh, dari buruh, 0,5% dipotong oleh pengusaha. Kita tanya, rumahnya di mana? Ya pokoknya kamu nabung dulu, kamu nabung dulu, nanti kita pikirin, kalau perlu kamu cari rumah. Nah, kita bilang lagi, yang kedua, oke, kalau memang pemerintah bilang nggak ada kepastian, kita mau tanya, kalau kita nabung, pasti nggak bisa beli rumah, itu duit. Misal potong 3%, kita gaji rata-rata, secara rata-rata ya Prof, dari upah minimum di seluruh Indonesia, sampai upah maksimum itu 3,5 juta lah sekarang, menurut Dewan Pengupahan Nasional. Di situ 3% kan Rp105.000 satu bulan, 12 bulan, 1 tahun, sekitar Rp1.060.000. Katakan kita ikut 10 tahun, 12,6 juta. 10 tahun lagi harga rumah ada nggak 12,6 juta? Nggak cukup. DP aja nggak cukup. Jadi saya nabung, saya balikin ke sama teman-teman, sama kementerian. Jadi saya nabung buat apa? Ya pokoknya kita gotong royong gitu loh, gotong royong buat. Nah, rumah itu sebuah kebutuhan. Waktu kawan-kawan kerja di Bekasi, kebetulan saya kan pertama kerja di Bekasi. Yang pertama mereka putuskan ketika mendapatkan upah diangkat karyawan tetap, cicil rumah. Kita bisa bayangkan kalau negara intervensi, harga tanah nggak melambung tinggi, kayak Perumnas dulu lah, Prof. Murah bener kan Perumnas punya land bank yang memang dibutuhkan. Iya, karena dia bisa intervensi kan, listrik, air, dia bisa intervensi. Itu adalah subsidi negara, nggak usah dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Begitu listrik disubsidi, air disubsidi, tanah tidak dimainkan oleh spekulan, itu udah luar biasa. Ini impact-nya nanti pada penurunan stunting dan juga pada perbaikan saya pergi ke Dan Mogot. IQ anak-anak Indonesia. Betul sekali, Prof. Saya pergi ke Dan Mogot di Jakarta Barat. Sampai saya diomelin Pak Anies waktu itu, beliau telepon khusus. Ngapain Anda ke sana? Saya kan diajak sama wartawan, mau May Day. Saya datang. Karena ada stunting kan di Dan Mogot sana. Waduh, Prof, tanahnya, lantainya itu tanah. Ini apa itu dindingnya adalah tidak dilapisin, lumut lumut, Prof. Air comberan maaf, Prof. Cuci piring pakai air comberan. Karena itu tempat saya agak mengerti daerah-daerah seperti itu ya. Iya, itu stunting. Maka saya bilang sama wartawan, nggak usah ngomong deh gubernur. Saya bukan Pak Anies. Gubernur nggak usah ngomong, datang ke sini. Biar dia lihat rakyatnya begini gitu loh. Nah, persoalan-persoalan itu yang harusnya selesai dulu. Sehingga ada kepastian. Yang kedua, rumahnya letaknya itu bisa diketahui. Uang yang kita tabung bisa dipastikan konversi dari cicilan. Jadi begitu pensiun, selesai, lunas. Jangan pensiun pasti ada tagihan. Nah itu, kira-kira itu yang padahal ini sudah diberikan dengan kemurahan hati oleh para pencicil ya. Beda dengan orang kaya. Kalau orang kaya biasanya adalah
dia dapat dulu rumahnya, nyicil di belakangan. Iya. Kalau kita kan nyicil dulu, baru dapat rumah. Seperti itu, bukan berarti kita menjadi buruh ya. Iya, bukan kita nolak, Bro. Makanya kalau ada Labour Party misal di Brazil, Lula da Silva. Kenapa mereka? Brazil. Yang jarinya sempat satu terputus ya karena dia dulu buruh di salah satu otomotif. Iya, di Volkswagen dia kan, di VW. Tapi dia presidennya sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan di Amerika Latin, tidak hanya itu. Dia bahkan dengan masuk BRICS kan, negara BRICS penyeimbang G8 waktu itu kan. Nah, waktu itu Lula, saya sempat ketemu, kita tapi bersama-sama ya, seluruh dunia itu, dia cerita sederhana aja, keseimbangan. Kalau bahasa saya ya, lu boleh kaya, tapi lu jangan miskinin gue lah. Udah tahu lu kaya, tapi lu kok kenapa miskinin gue gitu? Gue beli rumah nggak bisa, upah gue murah, gue kerja sistem outsourcing, tapi lu makin kaya. Lu boleh kaya, tapi gue bisa dapat. Lu punya rumah mewah, ya gue rumah tipe sederhana lah. Jadi lu punya sama-sama mobil sejahtera gitu, iya. Naik. Bersama menikmati itu. Ini kan daya beli bagi para pelaku purchasing powernya. Ya. Bener, Bro. Makanya kami mendirikan Partai Buruh itu, misal contohnya dalam pikiran kita, sistem jaminan sosial adalah alat penyeimbang. Makanya tadi saya bilang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terjemahannya apa? Kalau di Eropa kan terjemahannya jelas. No social justice without social security. Nggak ada itu keadilan sosial tanpa sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, sistem jaminan sosial adalah dia menjadi penyeimbang. Dia menjadi kebijakan nyata. Itu kan, kalau sakit, negara ikut bayar, pengusaha ikut bayar, buruh juga ikut bayar. Sistem BPJS Kesehatan itu loh. Kalau kita yang berjuang, Pop, 2010-2011, all out itu waktu itu, keluarlah akhir undang-undang BPJS. Kemudian, kalau kita kecelakaan kerja, kalau kita kematian, kalau kita hari tua, tabungan. Kalau ini asuransi sosial. Kalau hari tua dan pensiun, jangan kita pensiun, nyicil rumah. Begitu pensiun, anak kuliah, jual rumah. Lah kerja untuk miskin, kesimpulannya berarti kan. Habis semuanya. Habis semua. Nah, termasuk makan siang gratis misalnya dari Pak Prabowo. Itu kan bagi kami bagus. Dia social assistance. Negara hadir untuk membangun gizi bagi anak-anak. Tentang dari mana uangnya, yaitu urusan pemerintah yang berkuasa untuk memastikan itu. Nah, dari sisi buruh, begitu pula rumah. Kita mau ada rumah. Bahkan kita siap mencicil. Tapi sesuai kemampuan kita, dan daya belinya dinaikin dulu, dan dikasih kepastian. Dan yang paling penting, negara juga ikut ngiur dong. Udah nggak ngiur, mau ngatur uang kita. Kita yang bayar, yang iuran. Pemerintah nggak ngiur, dia yang atur. Tidak pasti pula. Tidak pasti pula dapat rumah. Nah, itulah yang kami ingin ada keseimbangan di situ. Artinya, lo boleh kaya tapi jangan miskinkan kita. Nah, tidak ada keadilan sosial tanpa sistem jaminan sosial. Itulah yang kita ingin bangun. Ya. Ini menarik sehingga akhirnya Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR mengatakan, kalau belum siap ini sebaiknya dihentikan. Tunda aja. Tunda dulu, kita setuju itu. Seperti itu. Persiapkan dulu, duduk bareng. Dan kan harus ditentukan dulu, Prof. Dalam kasus Tapera misal, Central Provident Fund-nya Singapura, kalau saya nggak salah CPF, atau EPF yang punya Malaysia. Itu bagus tuh mereka Singapura tuh. Sangat, karena perumahan menjadi bagian sistem jaminan sosial. Nah, dalam satu debat dan beberapa debat saya hadir dengan BP Tapera, saya sampaikan, tentukan dulu perumahan ini mau bantuan sosial atau jaminan sosial. Kalau Tapera itu adalah social assistance, bantuan sosial, Anda ambil dari APBN, dari APBD. Dulu ingat nggak jam Kesmas? Nah itu kan APBN, APBD. Karena dia social assistance atau bansos. Ambil APBN, APBD. Nggak ada keterlibatan masyarakat sipil untuk melakukan iuran. Tapi kalau itu perumahan adalah menjadi sistem jaminan sosial seperti CPF-nya Singapura atau EPF-nya Malaysia atau sistem jaminan sosial di Kolombia, maka sistem jaminan sosial ada 3 pembiayaan. 1, iuran. 2, pajak. 3, mix. Iuran plus pajak. Kalau BPJS Kesehatan kan gabungan. Negara iur nggak? Iur. PBI. Hampir 100 triliun kan. 98 triliunan. Sekarang udah hampir 100 triliun. Mengiur. Nah sekarang Tapera. Yang mengiur buruh 2,5%. Pengusaha 0,5%. Terus pemerintah ngiurnya gimana? Ya nanti kita ada kebijakan. Nggak bisa. Anda tentuin dulu mau jaminan sosial atau bantuan sosial. Nggak bisa. Anda mengelola uang masyarakat sipil, tapi Anda sendiri nggak naruh uang. Nah, kalau di sistem jaminan sosial, masukin aja di jaminan hari tua. Kalau mau yang ada kan sekarang ada tuh Prof. Di BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan hari tua itu salah satu program yang manfaatnya tambahannya adalah
perumahan. Taruh uang di situ. Misal katakan setiap tahun 20 triliun. Kan sekarang JHT itu kalau saya nggak salah 60% 300 triliun. Kan akumulasi modalnya jadi besar. Ya. Kita ambil aja 150 triliun ini, saya bilang ini otak dagangnya 150 triliun. Bikin aja rumah, 5 juta rumah. Tapi di infrastruktur tadi tanahnya, listriknya, airnya. Yang kata Ray rata-rata paling murah sekarang 150 juta. Saya rasa bisa 50 juta. Kalau negara intervensi karena yang dilawan tuh biong-biong itu loh, mafia-mafia tanahnya. Bayangkan kalau dia 50 juta, sedangkan yang swasta boleh nggak bangun? Boleh, tapi ini yang kelas menengah atas. 150 juta tadi yang ke atas harganya. Kita yang 50 juta. Itu mekanisme pasar. Itu mekanisme pasar, benar. Kita tidak anti pasar. Di sini ada mekanisme negara hadir. Disinilah kemudian sistem transportasinya dibangun. Kayak Depok itu loh. Ya, ini untuk meningkatkan tadi purchasing power. Purchasing powernya. Dan setiap orang kalau 5 juta dibangun, Prof, katakanlah kan uangnya nggak hilang. Kan dia cicil. Dan cicil uang muter. Industri ini. Ya, perbankan jadi maju, hidup jadinya, iya. Dan bahkan UMKM, kan kita kenal Prof, di Bekasi misal ada industri membuat batu bata, membuat bataku, kan jadi hidup. Jadi ini cara berpikir lain yang barangkali perlu kita pahami. Itu yang dari awal saya membayangkan tahun 80-90 kenapa nggak diterapin. Nah, uang kan muter, nggak hilang. Kecuali asuransi sosial, misal jaminan kesehatan. Saya bayar iuran, profesor bayar iuran. Saya sakit, uang profesor saya pakai. Jangan nuntut, lalu uang saya kok dipakai. Karena yang kuat membantu yang lemah, yang sehat bantu yang sakit. Itu namanya asuransi sosial. Tapi kalau tabungan sosial, nggak hilang uangnya. Begitu terbangun rumah, kan saya nyicil. Nanti gara profesor dapat. Nyicil lagi, terus dia berputar. Kan ekonomi hidup. Jadi ini dengan ada Tapera dipotong 2,5%. Terus kemudian saya juga membaca, Pak Said Iqbal juga mengatakan buruhnya udah banyak potongannya. Betul. Ya, jadi sebetulnya sekarang udah berapa persen dipotong. Bayar pajak juga, bayar JHT juga, segala macam itu. Bagaimana hitungan-hitungannya hari ini? Hampir 12%. Pertama, memang PTKP yang pajak, pendapatan tidak kena pajak kan 4,5 juta. Tapi rata-rata upah udah di atas itu. Yang Bodetabek berarti kalau kena pajak ya? Iya, kena pajak. Atau katakan dia di bawah 4,5 juta, lembur sedikit, kena pajak. Maka orang gue mendingan nggak lembur. Kalau gue lembur, melebihi PTKP, kena pajak. Kalau gue nggak lembur, mendingan gue nggak kena pajak. Iya, mendingan nggak kena pajak. Utuh gaji gue, istilah buruh gitu. Buruh pinter ya sekarang ya. Jadi sebenarnya dia menurunkan kualitas hidup, bisa hidup, kualitas hidupnya dia turunkan. Tapi apa itu tujuan kita bernegara? Nggak adil. Tadi saya bilang, lu kaya tapi gue makin miskin, makin kejepit aja. Lu bisa main saham, lu bisa main surat utang, lu beli uang di bank, dan macam-macam lah. Lah kita Nah, bagi buruh, dari upah itulah dia hidup, bertahan hidup. Nah, bayangkan ya, kalau dia tadi saya bilang melebihi 4,5 juta rupiah aja per bulan, kena pajak 5%. Terus dipotong lagi jaminan hari tua. Memang nggak hilang, tapi kan untuk dia hidup kan uangnya dari situ. Jadi 6%. Jadi take home pay-nya ya. Take home pay makin berkurang. Yang kedua, yang berikutnya jaminan pensiun. Pensiun 3%, 1%. Berarti udah 7% ya. Hari tua 2%. 2 tambah 5 pajak, 7 tambah 1 jaminan pensiun 8. Kemudian jaminan kesehatan potong dia 1, 9. Nah, kalau dipotong lagi 2,5%, terasa 11,5%. Jadi bukan berarti dia nggak setuju punya rumah, dia mau. Tapi cara negara meletakkan untuk mendapat rumah tanpa kepastian dan memotong daya beli dia di upah, itu yang ditolak. Pak Said Iqbal, Anda kan juga dekat sama Pak Prabowo. Apa harapan Anda? Ini kan terjadi di era Pak Jokowi. Di era Pak Prabowo kan kita pasti ada mengharapkan ada perubahan dong. Ya, apa sudah ada pembicaraan-pembicaraan? Kira-kira apa yang sebaiknya pemerintah lakukan? Kalau pembicaraan saya belum. Tapi saya mengenal beliau hampir 10 tahun. Keberpihakannya jelas banget dengan rakyat. Daya serapnya tinggi. Menurut saya beliau orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. Ya, sambil saya bercanda mendekati Einstein, kan baca bukunya kuat banget itu. Di Hambalang itu buku, mungkin 4 kali ini buku semua, dan saya pernah beliau baca satu hari 50 buku. Ayahnya kan profesor Sumitro juga. Profesor Sumitro, kakeknya itu pendiri Bank BNI. Betul. Kalau Prof ngomong sama beliau, jangan sehari 2 hari. Katakanlah sebulan, baru kita ngerti pemikiran. Yang saya tahu, keberpihakannya kuat, daya serapnya kepada
keinginan rakyat itu kuat. Ya, terutama buruh juga termasuk. Saya ambil contoh makan siang. Itu kan sebenarnya ya boleh kita katakan teori sosialis. Negara hadir memberi makan siang. Tapi apakah kita bilang kemudian dia komunis? Kan tidak. Tapi keberpihakan itu saya bilang. Beliau menginginkan tumbuh anak-anak yang cerdas dengan bergizi, kasih minum susu. Itu berarti kalau ini diperlukan anggaran untuk ini, berarti ada anggaran lain yang harus dikorbankan. Betul. Sudah pasti kan? Betul. Itu kan tentang pilihan. Tentang pilihan. Kalau pemimpin kita pro kepada, ya, saya tidak mau dikotomi tentang liberal dan kapitalis liberal dengan sosialis ya. Di situ dia menginginkan kan negara hadir. Makan siang dan minum susu, negara kan ingin hadir, ingin ditempatkan. Bahkan beliau berpandangan kalau bisa transportasi gratis. Yang non AC gratis. Yang pakai AC bayar karena kenikmatan. Nah, itu kan pemikiran yang menurut saya beliau ingin menghadirkan negara kepada sistem publik, sistem transportasi publik. Misal waktu bicara UKT yang kemarin ribut sekali kan beliau mengatakan kalau bisa pendidikan gratis dong. Kan kita membaca. Orang akan mengatakan, kita sebagai ekonom mikir nih, duitnya dari mana? Iya. Jangan tambah utang karena betul. puncak hutang ini tahun 2025 ini. Betul. Nah, maka orang akan bilang, wah enak bener dong. Ya ini kan sekali lagi tentang pilihan. Saya punya harapan. Saya berkeyakinan ya, dengan kecerdasan secara personality, kemampuan sekarang mengendalikan emosional yang tinggi. Ini saya tidak ingin memuji-muji, enggak. Ini kan saya ditanya, sosok yang ditanya kan. Sekarang kemampuan mengendalikan emosinya lebih tinggi. Tinggi sekali. Lebih tinggi dibandingkan dulu ya. Sangat tinggi, Prof. Saya kenal bener, tinggi sekali. Dibandingkan cerita-cerita. Cerita-cerita itu saya kok nggak dapetin gitu selama saya 10 tahun mengenal beliau. Lantas apa yang Anda harapkan dengan itu nanti? Nah, cara berpikir tentang keberpihakan yang menempatkan bahwa hal-hal yang menjadi hak rakyat itu disiapkan oleh negara, itu harapan. Misal tadi, pendidikan yang murah. Kalaulah tidak gratis, dia murah. Jadi ini mengurangi spendingnya para buruh pada akhirnya. Orang-orang kecil dan petani, tidak hanya buruh, Prof. Petani lebih parah. Dan orang yang paling miskin, usaha kecil dan sebagainya. Paling miskin itu nelayan, Prof. Di seluruh dunia, saya kan di ILO, di seluruh dunia, orang yang paling miskin itu nelayan. Sekarang tanya pendapatan nelayan. Ya kalau dia melaut, begitu musim angin barat, dia nggak melaut. Dari mana? Maka itulah dia punya hutang lebih besar daripada dia punya pendapatan. Karena negara hadir. Petani dan nelayan kan bahkan berasnya si petani Jepang disubsidi, kan dilawan oleh WTO. Mahal harga beras. Iya. Makanya kan Jepang dihajar oleh WTO kan, di sidang-sidang WTO oleh Amerika. Anda kok jadi tapi dia berpihak pada petani. Kan dibalikin. Amerika lu juga berpihak sama industri baja lo gitu loh kan. Dan di Skandinavia rata-rata nelayan punya kapal. Peternak. Punya. Peternak susu, koperasi peternak susu lebih kaya dari korporasi. Itu maksud saya. Dan mereka membentuk koperasi di sana. Nah, yang saya tahu pemikiran Pak Prabowo ada di situ juga. Tapi kalau ditanya Pak Prabowo anti pasar, tidak. Yang setahu saya beliau setuju mekanisme pasar jalan. Tapi pada hal-hal tertentu negara hadir. Nah, di sini kemudian diskusinya cara membagi APBN kan. Apakah Anda juga bisa mengharapkan nanti di era Pak Prabowo Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja sekarang namanya ya, itu juga akan digugurkan pasal-pasal tertentu? Setidak-tidaknya klaster ke-11. Klaster ke-11 untuk buruh. Lebih baik dia di-drop. Yang Anda katakan dari tulangnya saja mau diambil. Iya, tulangnya aja udah diambil. Nggak usah pakai klaster ke-11. Itu Undang Cipta Kerja udah bagus. Yang bisa dinikmati oleh para investor. Nah tapi yang ke-11 ini, udahlah ini tinggal tulang, udahlah kasihlah tulangnya itu untuk orang-orang kecil. Satu adalah undang-undang itu ya. Kemudian yang kedua adalah soal tapera, apa harapan Anda? Pemerintah kembali pada tahun 89, saya rasa beliau tahu Pak benar. Karena beliau kan jenderal, prajuritnya rumah-rumah melalui bak bertarung. Maka saya berharap beliau memahami itu. Banyak prajurit yang juga tidak punya kondisi rumah yang bagus dan tidak punya rumah. Kalau buruh, Prof, nggak punya rumah dia masih bisa bertahan kontrak. Kalau prajurit mau apa? Prajurit itu diusir-usir sampai oleh Denpom itu kasur jadi bawa. Kalau kita lihat di TV kan kita sedih. Prajurit TNI Polri yang bertaruh nyawa yang habis perang. Kita untuk membangun negara yang sejahtera. Welfare state. Ada giumnya partai buruh, welfare state. Negara, kesejahteraan. 3, kesetaraan kesempatan. Lo boleh kaya jangan miskinkan kami.
redistribusi kekayaan dalam bentuk jaminan sosial dan anti impor dan tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik artinya dalam APBN dan APBD lebih tercermin hak-hak publik itu lebih besar ketimbang yang sifatnya untuk katakanlah anggaran untuk orang-orang yang dinikmati kalangan menengah atas. Misal kayak infrastruktur oke, tapi jangan berlebihan lah. Ketika Anda membangun infrastruktur, harga gabah hancur. Kan nggak seimbang. Harus kan lo melakukan intervensi dong. Boleh infrastruktur. Nah, kira-kira bayangan kami seperti itu. Dan saya termasuk orang yang percaya Pak Prabowo akan meningkatkan economic growth-nya di atas rata-rata. Bahkan beliau pernah kalau saya nggak salah dalam satu pidato mengatakan 7% seperti Cina. Saya termasuk orang yang percaya. Itu perlu mesin luar biasa, kerja luar biasa, nggak bisa gampang. Ya, ininya apa, vehicle-nya apa itu? Yes. Nah, ya memang salah satu yang beliau inginkan kebocoran. Beliau kan termasuk orang yang percaya kebocoran APBN itu 30% yang pernah dikatakan oleh ayahnya, almarhum ayahnya. Beliau termasuk orang yang percaya kalau kita turunkan kebocoran Pak Iqbal, maka kita akan bisa mengambil gain. Itulah yang akan meningkatkan menuju 7%. Nah, tapi secara bersamaan, saya termasuk orang yang percaya ada redistribusi kekayaan itu, yaitu sistem jaminan sosial. Dan itu sudah dicoba dengan makan siang gratis, makan bergizi sekarang kan, dan minum susu. Saya termasuk orang yang setuju. Termasuk tadi angkutan umum andaikan terjadi gratis. Tapi sekali lagi, kalau ekonomi nggak tumbuh, kata beliau, nggak mungkin. Kita harus tumbuh di 7% dulu. Maka semua yang kita inginkan cita-cita tadi, transportasi, perumahan, makanan. Kalau itu ingin ditingkatkan, berarti penegakan hukum juga harus dijalankan. Itu makanya salah satu cara kebocoran yang beliau yakini 30% itu harus diperkecil. Nah, mulai dengan korupsi itu harus dilawan. Pak Iqbal, apa agenda buruh selanjutnya? Kami menginginkan dari sisi regulasi pemerintah, kan kita lagi Omnibus Law Undang Cipta Kerja ini lagi judicial review yang kesekian kali ya. Tapi ini sekarang udah uji material, sebelumnya uji formil. Kita sempat menang, tapi kalah lagi, ya kan? Sekarang uji material, kita berharap MK bisa mengabulkan sehingga melalui jalur hukum Mahkamah Konstitusi klaster ke-11 ini dihapus. Tetapi andaikan harapan ini bisa diwujudkan oleh Presiden terpilih, keluarin aja Perpu supaya kalau pakai Perpu tinggal nyambut. Enggak semua. Klaster ketenagakerjaan plus petani, perlindungan petani. Masa yang selama ini ada undang-undang perlindungan petani, kalau lagi musim panen nggak boleh impor masuk. Sekarang boleh. Nah, itu harapan satu. Harapan kami yang kedua, daya beli buruh kembali ditingkatkan. Salah satu faktor adalah upah. Jangan upah di bawah inflasi, kemakan oleh harga barang. Yang ketiga, kita menginginkan sumber daya manusia, produktivitas ditingkatkan. Yaitu sekarang 60% buruh itu SMP ke bawah. Kita harus balik. 60% buruh itu adalah SMP ke atas. Dan yang terakhir, rumah adalah kebutuhan yang hakiki, yang paling primer. Kami berharap kalaulah Tapera dilanjutkan, dia mengandung kepastian orang dapat rumah dengan harga murah dan cicilan yang terjangkau. Baik, terima kasih banyak Bang Said Iqbal, luar biasa. Jadi kami mulai memahami cara berpikirnya yang selama ini kadang-kadang saya lihat ini kok berseberangan, ribut. Tapi kali ini saya sering melihat berjalan dengan pengusaha sama-sama menolak Tapera. Khusus Tapera ya. Kita bisa sama-sama tuh, saya juga kaget juga. Kalau saya bicara dengan para pengusaha yang berpikir komprehensif, mereka mengatakan kita tidak perlu khawatir terhadap buruh yang lebih baik, karena itu ujungnya adalah purchasing power. Dan itu adalah kesejahteraan. Betul. Tentu saja ada banyak perintah yang diberikan kepada kita, ya. Jangan mengambil tenaga buruh, ya, dan sambil menyedot keringatnya. Gitu, ya. Bayarlah upah buruh sebelum keringatnya. Kira-kira begitu. Jadi saya kira kita juga ini adalah sesama kita harus mencegah ketimpangan, karena ketimpangan itu adalah awal dari kerawanan, awal dari pertikaian dan perpecahan negara suatu bangsa begitu. Ya mudah-mudahan perjuangan buruh ini pada akhirnya adalah membuat bangsa kita menjadi lebih maju. Apalagi kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Hari ini banyak tenaga kerja digantikan oleh robot dan tentu saja praktek-praktek yang merugikan akan sangat mengganggu kita. Mudah-mudahan sukses semua, salam sehat, dan mari terus kita bangun bangsa kita agar kita menjadi bangsa yang stay relevant.